Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam membuat makalah atau artikel yang berkualitas, saya mau Ustaz dan Ustazah semua ini mencatat dan menggarisbawahi berkualitas, ya. Dalam mata kuliah metodologi penelitian, apalagi ini mata kuliah yang sangat berkualitas karena ini berbicara tentang metodologi, ilmu tentang cara penelitian. Penelitian itu berasal dari kata apa, Muhammad Nur? Anda sebagai pemakalah hari ini. Penelitian berasal dari kata apa? Penelitian. Teliti, Ustaz. Teliti. Teliti kan? Berarti tidak sembrono, tidak asal-asalan. Berarti harus ada kata teliti. Ya? Bagus. Berarti inilah mata kuliah merupakan mata kuliah inti, ya, mata kuliah kompetensi sebagai cikal bakal Anda membuat draft tesis dan sebagai penguatan dalam Anda membuat makalah-makalah di berbagai mata kuliah atau artikel di berbagai jurnal yang ada. Kedepannya besok-besok Anda aktif menulis, ini mata kuliah sebagai mata kuliah latihan, latihan pemanasan dan sekaligus penguatan untuk Anda memiliki keterampilan menulis. Kenapa? Saya harus garis bawah ini, keterampilan menulis. Anda harus tahu dua bahasa. Ada namanya bahasa lisan diubah menjadi bahasa tulis. Ya, saya ubah, saya ulang ya, saya ulang. Ada bahasa tulis menjadi bahasa lisan menjadi bahasa tulis, ada bahasa tulis menjadi bahasa lisan. Ya. Jadi dua bahasa ini Anda harus tahu Bapak Ustaz dan Ustazah semua. Kenapa? Ketika Anda ceramah, ya, Anda ceramah disuruh untuk buat konsep. Maka konsepnya itu Anda ubah dari bahasa tulis menjadi bahasa bahasa lisan. Satu. Sekarang Anda punya makalah. Ustaz Muhammad Nur sudah membagi makalahnya. Dalam presentasi jangan baca makalahnya. Kalau Anda baca makalahnya berarti Anda mengucapkan bahasa tulis. Ketika presentasi, Anda harus belajar, ya. Sekarang mulai belajar sekarang, ya, supaya bahasa tulis itu Anda bisa ekspresikan dalam bentuk bahasa lisan. Misalkan, betul, di bab satu Anda katakan latar belakang, ya kan? Bab satu pendahuluan latar belakang. Jangan baca begitu. Bab satu pendahuluan latar belakang, ya kan? Ya, tidak. Ya, ya. Jadi sebelum kita masuk dalam tema ini, kita dulu melihat pengantar dari aspek apa misalkan latar belakang historis kenapa judul ini kami angkat. Ya, adapun yang melatar belakangi penelitian kami adalah sebagai berikut. Itu kan. Jadi harus merubah apa tadi? Bahasa tulis dengan bahasa lisan. Oke. Nah, sekarang ketika kita sudah beralih ke bahasa tulis, ya. Sekarang kita sudah beralih ke bahasa tulis. Yang pertama yang Anda harus lakukan adalah turnitin. Jadi standar artikel ketika Anda sudah menulis, ya, evaluasi dan penilaian secara umum kami adalah turnitinnya 24% ke bawah. Muhammad Nur, sudah tidak turniting ini? Sudah tidak turniting Belum, ini? Ustaz. Belum. Oke. Saya dalam bentuk final, saya tidak macam-macam. Saya tidak suruh Anda beli buku, tidak suruh Anda apakah resume apa, ya kan? Dan seterusnya. Ya. Final saya hanya meminta di antaranya saya minta Anda revisi makalah Anda. Dan salah satu bentuk makalah yang Anda revisi, saya minta nanti hasil turnitingnya. Hasil turnitingnya 24% ke bawah. Kenapakah harus turniting? Turniting itu kalau ada yang belum tahu turniting, itu namanya cek plagiasi. Cek copy paste. Ya, cek copy paste, bukan kopi susu, copy paste. Ya, cek copy paste dalam artian ketika Anda mau buat makalah, Anda tinggal copy paste makalah yang ada. Ya. Jadi sebenarnya
dunia teknologi sekarang. Ya, apalagi tahun lalu saja beberapa tahun lalu sudah ada Google, sekarang juga ada ChatGPT, ada AI, Gemini dan seterusnya, ya kan? Itu memungkinkan orang gampang membuat makalah. Stas, bisa Ki sebentar malam isi materi tentang eh, Makkiyah Madaniyah. Oh bisa. Ah, ya, tidak sampai 5 menit selesai makalahnya. Karena ada Anda kutip di apa? Di Google. Iya kan? Tinggal rubah mungkin namanya, apanya. Sudah selesai. Ya kan? Oke, itu. Tapi ketika di Turnitin, 99% hasilnya menunjukkan bukan ciptaan atau karya Anda. Begitu kan? Jadi saya minta nanti, baik yang kemarin sudah makalah, saya mau ketika ujian final Anda, ya, menyampaikan atau melampirkan, ya, hasil Turnitin dari makalah Anda. Jadi saya kasih bocoran, ya. Kalau hasil Turnitin revisi makalah Anda, apalagi kalau dari makalah memang sudah bagus, ya. Kalau makalah ini belum, misalkan baru 33 apa, oke, saya maafkan. Tapi ketika dalam revisi makalah, saya minta 24% ke bawah. Itu sudah bisa standar A kalau menurut saya. Sudah dapat A. Poin ini sudah dapat A. Tapi kalau masih 24% ke atas, itu bisa A minus atau bisa B atau C. Ya. Jadi saya kasih memang bocoran bagaimana standar penilaian kami. Jadi kalau Turnitinnya sudah bagus, makanya plagiasinya itu dikurangi. Ya, belajar ke semua namanya parafrase. Ya, parafrase. Oke. Oke, selanjutnya ini penting ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam menulis makalah, Anda harus menyelesaikan dengan pedoman KTI UIN Alauddin Makassar. Muhammad Nur, walaupun Anda sudah lama selesai Muhammad Nur, ya, apakah Anda mengutip pedoman UIN yang terbaru Muhammad Nur? Iya, Tas, Hmm. yang terbaru. Karena skripsi juga kemarin sudah ganti pedoman KTU, Tas. Ah, sudah menggunakan pedoman. Begitu. Iya, Ya. Tas. Tetapi, oke. Saya lihat sudah pakai template kosong. Sudah pakai template kosong atau belum? Belum, Sudah. Tas. Template kosong yang Anda pakai salah. Salah. Nah, oke, kita lihat. Kita lihat makalah dari ini. Oke, ya. Ini makalah Anda ya. Oke. Kalau template kosong Anda pakai, nah, coba lihat ini. Coba lihat bab 1, ya. Eh, misalkan saya begini. Coba lihat semua ini. Sudah lihat. Nah, saya misalkan mengetik ya, mengetik bab 1. Nah, kalau pakai template kosong, cukup pakai begini. Bab 1. Ya kan? Bagus kan? Jadi otomatis sendiri tuh. Otomatis sendiri. Ini saya lihat, kenapa miring di sini? Kenapa miring di sini? Ini template tak? Kenapa salah di sini? Template tak di sini? Untuk itu. Untuk itu. Karena templatenya salah, templatenya saya. Ingatkan saya sebentar ketik. Saya kirimkan tutorial cara singkat silakan pelajari itu. Dan ada juga yang panjang, tutorial yang panjang. Nanti saya kirimkan linknya. Saya minta nanti Anda semua ya, membuka webnya UIN Alauddin Makassar. Nah, oke. Caranya bagaimana? Begini. Oke. Di Google Anda ketik UIN. Bagi yang pakai laptop, pakai HP boleh ketik UIN. Kemudian tampil webnya UIN dengan lambannya. Oke.
Tampilan pertamanya ini Disnatalis UIN yang ke-60. Oke. Nah, ini kita beralih ke sini. Di sini ada pedoman penulisan KTI, Karya Tulis Ilmiah 2023 yang terbaru standar UIN. Empat empat ini, Ustaz Muhammad Nur sebagai pemakalah hari ini, empat ini Anda klik atau tidak? Anda download atau tidak, Ustaz Muhammad Nur? Terus tas di Tidak. iya tas di apa namanya di Word saya buka baru saya buka lagi pedoman katanya Ustaz. Jadi download Oh, template. empat-empatnya download. Empat-empatnya download ini. Sekarang yang punya kesempatan download memang supaya tidak lupa. Jadi empat ini masuk di webnya UIN. Empat-empat ini sangat penting dan Anda download semua. Empat-empatnya. Ya, empat-empatnya download. Jadi saya mau tanya dulu, satu kelas ini. Tidak ada yang download empat-empatnya ini. Bagaimana metode kita? Bagus ini kalau tidak ada yang download ini. Tidak ada yang download ini. Siapa yang sudah download empat-empatnya ini? Tidak ada. Belum ada stok. Belum ada. Download sekarang. Ya, mau pakai HP, pakai laptop, download sekarang. Nah, kalau Anda sudah download, coba lihat. Ini yang hijau nanti dalam bentuk ini. Pedoman KTI dalam bentuk PDF. Ya. Kemudian ini template-nya dalam bentuk Word. Template dua ini dalam bentuk Word. Bagus. Kemudian ini yang paling penting. Unduh lampiran. Di situ ada contoh-contoh. Contoh-contoh sampul, daftar isi, bagaimana nanti Anda membuat pengesahan, persetujuan. Saya tanya misalkan Ustaz Muhammad Nur, Anda membuat sampul ini Ustaz Muhammad Nur, bikin sendiri atau bagaimana Ustaz Muhammad Nur? Hmm, Sendiri Ustaz. bikin sendiri? Ya. Oke, oke, oke. Oke, bikin sendiri ya. Nah, padahal, padahal kalau kita punya ikuti template ini, tak usah buat buat sendiri sampul. Itu lama lagi. Lama lagi. Saya berikan bukti. Share. Oke, coba lihat. Ini tadi yang saya katakan. Ya, ini saya tadi katakan yang dokumen yang paling bawah, unduh lampiran. Dalam bentuk zip ini, zip. Ketika Anda buka ini, Muhammad Nur dan kawan-kawan semua. Coba lihat. Di sini ada banyak file yang UIN sudah sediakan untuk Anda. Tinggal Anda copy paste. Anda mau membuat contoh abstrak ada, persetujuan. Jadi tak usah bilang ketik-ketik pengesahan, contoh membuat daftar isi. Juga Anda membuat sampul. Sampul Indonesia contohnya. Oke? Tesis. Oke, tesis. Atau makalah tidak ada, tapi anggaplah ini nanti tinggal dirubah sedikit. Oke. Kita klik. Kita klik loading. Oke, kita lihat bagaimana tampilannya. Nah, coba lihat ini Ustaz Muhammad Nur dan semua kawan-kawan. Jadi Anda tidak perlu lagi buat sampul baru. Tidak perlu ketik-ketik, ya. Tidak perlu ketik, kemudian Anda apa lagi? Membuat bagaimana logonya UIN, logonya UIN apa-apa. Tak usah, tak usah. Ya kan? Sudah ada di sini Muhammad Nur dan semua. Jadi tinggal judul tak dirubah. Logonya sudah ada, tak usah dikasih besar, dikasih kecil, dikasih tengah, tak usah. Ini tesis tinggal dirubah menjadi makalah. Diajukan ini tinggal dirubah untuk perkuliahan. Nama Anda tinggal diubah juga. Olehnya tak usah ya, olehnya sama. Nama NIM Anda tinggal dikasih. Pasca sarjana sudah ada, tinggal ubah tahunnya. Tahun 2025. Nah, begitu jarak-jaraknya ini sudah ada juga semua. Jarak-jaraknya sudah ada. Jarak-jaraknya sudah ada. Ya. Coba lihat. Kita bandingkan makalahnya Ustaz Muhammad Nur dengan template yang ada. Dari sampul saja. Dari sampul saja. Ya kan? Dari sampul saja. Coba lihat Muhammad Nur. Coba lihat. Bandingkan
template ini ya dengan sampul makalah Anda. Bandingkan. Semua juga bisa silakan. Silakan, semua juga bisa bicara. Nah, tapi terlebih dahulu kita tanya dulu Muhammad Nur. Apa yang membedakan sampul Anda dengan ini? Berarti apa yang salah atau perlu diperbaiki? Coba cari Muhammad Nur. Mana makalah Anda? Saya tampilkan sekarang yang sesuai dengan template. Tinggal Anda rubah tesis dengan makalah. Nah, apa yang Anda harus perbaiki? Yang pertama, Ukuran logo UIN-nya, Ustaz. terlalu besar, begitu. Iya, Harusnya bagaimana? eh, agak dikasih kecil sedikit. Ya, 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 ya. Makanya tak usah persoalkan logo. Oh Cukup ya, ini buka, copy paste saja ini. Ya. Oke, iya. pertama. Yang kedua, apa Muhammad Nur? Saya mau lihat metode cara Anda menulis ini, metode menulis Anda ini. Apa Eh, lagi yang Anda harus lihat dalam yang beda dengan makalah Anda? Spasinya itu ya, dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah. Coba lihat, Anda kasih spasi 1,5 mungkin, exactly 24. iya. Ya. Nah, ternyata kalau di pedoman bagaimana? Spasi 1. Ya, coba lihat di pedoman itu yang saya tampilkan. Rapat. Rapat gitu ya. Coba Iya. lihat. Rapat. Kemudian, oleh. Oleh Anda kasih tebal. Padahal Oh, di pedoman tidak tebal. Ya. iya, Ustaz. Oke. Di sini tertulis Ikhwan. NIM. NIM itu tidak pakai titik. Di makalah Anda NIM pakai apa? Pakai Oke, titik. tetap. Itu. Ya. Itu diperbaiki dan seterusnya dan seterusnya. Begitu pula saya lihat Anda membuat daftar isi, ya, daftar isi. Daripada Anda capek titik 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 titik, ya. Di template juga ada pedoman tentang membuat contoh tentang membuat apa? Membuat daftar isi. Coba kita lihat. Ah, Coba lihat, coba daftar isi. Dah, tinggal ini penelitian lapangan, penelitian pustaka, penelitian kualitatif, kuantitatif, penelitian apa gitu. Ya kan? Sudah ada daftar isinya. Jadi tak usah titik 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 titik. Itu lama, lama itu sambalu. Ya. Jadi sudah ada semua di sini. Makanya saya minta kita kembali ke laptop, 4 file. 4 file ini, 4 file ini download semuanya dan khatamkan. Saya kasih off dulu kamera karena siapa tahu suara saya tidak kedengaran, jadi agak berat mungkin ya, belum lagi mendung ini. Jadi kamera, jadi saya juga share screen, siapa tahu berat. Coba lihat baik-baik. Jadi 4 ini Muhammad Nur dan kawan-kawan, ya Pak Asis, Pak Aslam, Mustafiah, ini empat-empatnya saya minta, please, please download semua, Thank you. ya. Download. Yang ini, yang warna hijau, khatamkan. Ini template K membantu Anda secara teknis. Unduh lampiran membantu Anda membuat sampul dan seterusnya sehingga tidak membuat mie, tidak membuat maki. Tinggal kita copy paste, tinggal diubah data-data sesuai dengan apa judul ta, siapa nama ta, nimta, itu mami dirubah tahunnya. Jadi lengkap nih. Ya, jadi jaraknya antar kalimat, jaraknya antar baris sudah ada, tinggal Anda copy paste, tinggal Anda pelajari. Begitu. Ya, sampai saat ini mengerti, Ustaz Muhammadur dan kawan-kawan. Ada yang ingin bertanya dulu? Ada yang ingin bertanya sebelum saya lebih lanjut. Ini baru poin kedua, sesuai dengan pedoman KTI. Tadi pertama Turnitin, yang kedua sesuai dengan pedoman. Ada yang ingin bertanya? Tafadhal. Mau bertanya? Silakan. Ah, tidak ada Ji bertanya. Bagaimana? Ketua kelas semua? Habis Ustaz, Bagus. Saya paling suka kalau ditanya ini. Ustazah Mustafia. eh, Oke, silakan. Ustaz, kemarin
Ada juga sempat di-share itu Ustaz, template kosong. Ah, Berarti salah itu oke. dia Ustaz. Benar, ini mi template kosong itu, Ya, ini mi iya. template kosong. Karena Ah, saya lihat Ustaz sama yang tadi ini beda Ustaz sama yang eh, di-share-share bilang sama saya tadi mahasiswa UI. empat-empatnya download, empat-empatnya download. Coba lihat ini template, ya template kosong itu yang ketiga. Tuh template kosong, coba lihat ini dalam bentuk Word. Empat-empatnya itu download dan empat-empatnya pelajari, ya. Ah, dan terutama yang warna hijau ini itu khatamkan, kasih tammaki. Jadi saya rasa kalau anak tafsir, anak Al-Quran itu sudah terbiasa menghatamkan. Al-Quran saja biasa kita khatamkan mengaji, 30 juz. Ya kan, ada orang meninggal kita khatamkan lagi. Ada apa, Ramadan, khatamkan lagi. Setiap bulan, setiap berapa bulan, khatam lagi. Ya kan, apalagi pedoman KT cuma 100 halaman, ini tipis. Masa Anda tidak khatam ya? Saya mau Anda khatamkan ini. Ya, jadi yang Anda maksud tadi Mustafia ini, template kosong. Ada itu. Jadi empat-empatnya ini berarti baru satu di download mungkin. Jadi ini kasih sinkron ini semua ini pelajari. Ada aturan mainannya, prosedurnya. Makanya kita hari ini belajar metodologi, cara kerjanya ini, membuat makalah, membuat tesis begini, ya. Begitu semua, ya. Eh, eh, Kenapakah harus pakai template? Ada sempat ada bertanya ya. Kenapakah harus ada pakai template? Oke. Nah, karena harus sesuai itu metode penulisan dan penelitian harus sesuai dan harus tepat. Namanya penelitian harus memang teliti. Mustafia, misalkan ada yang tulis nama Anda begini Mustafia. Mustafia, ya. Ada yang tulis nama Anda begini Mustafia. Mustafia. Bagaimana menurut Anda Mustafia? Apalagi ini sertifikat kah atau apakah? Bagaimana menurut Anda ini Mustafia? Jawab dulu Mustafia. Sama, Ustaz. Salah. Jadi Anda biarkan saja kalau salah. Atau bagaimana? Mengganggu Tidak konsentrasi Ustaz. atau protes atau apa? Kalau ada salah-salah begini. Protes Ustaz. Protes. Nah, bahkan ini kan cuma satu huruf. Anda protes. Ya Nah, Ustaz. bagaimana nih dosen Anda? Bagaimana nih pembimbing Anda dua orang? Bagaimana nih penguji Anda? Ya, mulai dari sampul dan daftar pustaka, ya salah semua atau banyak salahnya, iya kan? Jadi saya mohon mata kuliah metodologi ini bantulah pembimbing Anda, bantulah penguji Anda supaya kesalahan-kesalahan teknis, kesalahan-kesalahan metodologi sudah tidak dibahas oleh pembimbing penguji. Bantu itu. Ya kan? Seperti ini, kita misalkan baru salah penulisannya. Pembimbing penguji pasti komentar itu. Kenapa transliterasinya, kenapa cara tulisnya begini, kenapa begini, Quran surahnya apa. Jadi istilahnya mengambil waktu 5-10 menit. Harusnya ketika Anda bantu penguji untuk memperbaiki dan untuk meneliti ketika menulis, ya, itu pembimbing penguji sisa mengarahkan. Ini tesis Anda, baca ini ya, kitab ini. Materinya ini arahkan ke sini. Ya, ini substansinya ini. Ya, ini materinya tentang ini. Isinya tentang ini. Coba bandingkan referensi yang berjudul ini. Ya kan? Ini tinggal ini salah, ini dibalik, ini tak tukar. Sistematikanya begini. Itu enak kalau bimbingan begitu. Jadi tinggal isinya. Isinya. Tapi kalau biar teknisnya salah, wah, itu. Jadi atau jangan sampai gara-gara teknis yang salah, pembimbing atau penguji lupa komen karena sudah habis waktu, apalagi sudah buru-buru misalkan. Lupa komen hal-hal yang substansi. Makanya saya minta bantu itu pembimbing Anda nanti, penguji Anda, sekarang Anda memperbaiki itu, memperbaiki ya. Memperbaiki cara penulisan Anda sehingga pembimbing dan penguji ketika membimbing Anda dalam membuat tesis tidak lagi berfokus kepada teknis penelitian dan teknis penulisan. Jadi tinggal sisa pembimbing penguji, isinya tahu ini.
Oh ya, ini bagus Mini, tapi tambah-tambah bukunya ini. Tinjauan pustakanya ini masih kurang. Berapa buku nu baca? Baru 5 Ustaz. Kasih cukup 10. Ah, begitu. Misalkan, ini teorinya masih dangkal ini. Kasih perdalam lagi karena kita pasca sarjana, analisisnya tinggal ditambah. Ah, itu enak. Tapi kalau misalkan, Dek, baru kita membimbing ini, biar sampulnya salah. Masuk daftar isi, salah. Kata pengantar, salah. Masa hal-hal sepele itu ditanya? Ujung-ujungnya ditanya, siapa guru metodologinya? Irham. Bukan datuk kok. Tidak pernah ajar Irham. Pernah Ustaz, tapi tidur kak, menghayal kak, atau sambil anu kak. Tantasan. Itu, ya. Nah, jadi ini template keempat tadi, saya tampilkan lagi supaya tidak lupa. Sudah ada tadi Ustaz Satik, silakan datang bergabung. 4 template ini, 4 file ini, ya, ada yang warna hijau ini dalam bentuk PDF, 2 ini template itu dalam bentuk Word, dan unduh lampiran ini dalam bentuk zip. Ini semuanya Anda download, pelajari, pahami, dan khatamkan. Ya, bagaimana cara kerjanya, aplikasikan dalam makalah Anda. Begitu ya. Kalau tidak Anda pahami ini, kasihan pembimbing penguji tak, apalagi banyak itu dosen tafsir tua-tua kasihan, ya kan. Dan seterusnya, terutama kalau saya partner dengan pembimbing atau pengujian tua-tua, biasa terkadang bilang, mami Irham, kau mami yang lihat kenunya nah metodologinya, bilang iya prof, iya. Biasa saya mami suruh, ya kan. Makanya bantu kita ini supaya kita tinggal mengarahkan isinya supaya lebih berbobot, lebih berkualitas, dan seterusnya ya. Apalagi setiap kampus itu beda metodologinya, ya, beda cara penulisannya, beda cara transliterasinya, dan seterusnya, ya, begitu ya. Nah, ada yang ingin bertanya lagi lebih lanjut? Masih ada yang ingin bertanya? Apalagi ini Ustaz Haslam ini di Kairo, kalau tidak salah di Kairo kan tidak menulis risalah ya, Ustaz Haslam ya. Tidak Iya, menulis Ustaz. kita, iya, tidak menulis kan, Makanya, Ustaz. baru Anda menulis kan. Iya, Jadi baru, itu. Ustaz. Yang teman-teman Anda mungkin menulis, ada di Mahat Ali, ada di sini juga mungkin dari kampus yang lain, ya kan? Beda-beda metodologinya, beda-beda metodologinya. Ya, ya. Misalkan saya berikan contoh, ya. Coba lihat di kolom chat, saya akan tulis sebuah kata. Dan kata ini kemarin diperdebatkan, ya. Ada doktor dari luar negeri yang mengatakan bahwa harusnya penulisannya adalah pakai SH, ya, insya, gitu ya. Pakai SH. Jadi intinya pakai SH. Katanya kalau di Indonesia salah, SY, insya Allah begitu. Ini sebenarnya sama saja. Kalau memang di Kanada, daerah timur, daerah barat sana, ketika menuliskan huruf shin yang 3 titiknya, dia transliterasinya itu SH. Kalau tidak salah di Surabaya juga, Sunan Ampel juga, kalau huruf shin itu yang saya ketik tadi, itu SH. Tapi kita UIN Alauddin Makassar itu mengikuti mazhab metodologi transliterasi dari Jerman. Kita itu kalau SY, kita itu menggunakan SY kalau huruf shin. Jadi huruf shin itu kita menggunakan SY. Begitu. Jadi istilahnya transliterasinya beda. Ya kan? Karena beda mazhab ki. Beda mazhab ki. Mereka Kanada, jadi ada 2 Kanada, ada mazhab Jerman. Jadi ada pakai SH, pakai SY. Yang penting cara bacanya, makhrajnya, yang penting cara rasam Usmaninya atau cara rasam penulisannya secara umum, khatnya, itu pakai pakai syah, ya kan? Itu yang benar. Yang salah itu kalau pakai sod. Anda menulis pakai sod, salah inso, ya kan? Itu caranya penulisan. Jadi ada yang berdebat, ini orang awam biar SH, SY na perdebatkan. Padahal ini semua benar. Jadi jangan dipaksakan Indonesia harus SH, Indonesia harus SY. Tidak boleh dipaksakan. Makanya biasa dalam mushaf, apakah Kemenak ataukah di setiap kampus, ya kan ada pedomannya masing-masing.
tadi dikatakan kalau UIN itu pakai SY, kalau misalkan Surabaya itu pakai SH, atau mungkin kampus yang lain beda transliterasinya. Makanya kita mengikut pedoman setiap kampus beda cara transliterasi dan cara penulisannya beda. Ya, nah, makanya kita berada di UIN Alauddin Makassar, ikuti template dan pedoman kampus kita. Ya kan? Move on dari kampus yang lain, beda. Apalagi Anda, mohon maaf, Anda mengutip dari Google. Google itu Anda mengutip, ya Anda dapatkan dari misalkan makalah atau tesis dari Surabaya. Surabaya dengan Makassar beda misalkan transliterasinya. Ya kan? Oke, oleh karena itu, wah bahaya. Nah, apa bahayanya? Banyak kata-kata yang beda. Banyak juga cara penulisan, apakah footnote, penulisan paragraf, transliterasi, surah, ayat, terjemahan, itu banyak yang beda. Sehingga karena kalau Anda copy paste, kentara. Bukan standarnya UIN dipakai ini, dari kampus lain dia pakai ini, tidak paham. Begitu ya. Oke. Sampai saat ini sudah 1 jam ini saya menjelaskan ini, Pak. Belum per makalah ini. Tapi biar nih, supaya Anda dapat penguatan di awal ini. Atau makalah langsung ya. Atau kita penguatan dulu. Pengarang saja dulu, Ustaz. Oh, penguatan dulu, Kang. Oke. Karena Ustaz kemarin-kemarin langsung makalah aja, Ustaz. Oh iya, oke. Makanya ini tugasnya dosen sekaligus kami dari Prodi supaya Anda diarahkan. Kemudian karena temanya Ustaz Muhammad Nur ini tentang pendekatan, ya. Mohon maaf, kalau kasarnya saya katakan salah. Salah Anda tulis dalam isi makalahnya Ustaz Muhammad Nur. Yang Anda tulis itu pendekatan bil mahsur, bil ra'yi, itu ya. Saya sudah baca. Itu Yes, Muhammad Nur. Mas. Yes, Mas. Itu nanti bil masul bil ra'yi, nanti Anda pelajari di semester 2, ada mata kuliah mazahibut tafsir wa manahijuhu. Semester 2, ya. Oke. Jadi ini harus Anda dengarkan baik-baik. Pendekatan ada 2. Ya. Pendekatan di dunia tafsir ada 2. Ada pendekatan, saya tulis ini. Pendekatan di kitab tafsir, ada pendekatan di KTI. Ya. Ustaz Muhammad Nur sudah tahu apa kepanjangannya KTI? Tadi beberapa kali kita bahas KTI. Karya tulis ilmiah, Ustaz. Oke, bagus. Karya tulis ilmiah di nuansa tafsir. Anggaplah, gimana gue? Kemana gue, Manur? Kemana gue? Ini makalah gue jelaskan ini kau, ini. Sholat maghrib ya kah? Muis di Timur Panu, Timur, Ustaz. Sorong. Oh iya, Sorong, mau pengen sholat, Muis. Ya, Apalagi. Ustaz. Iya. Oke. Lanjut. Ini ada rekamannya nih. Nanti hari Senin, hari Selasa saya upload. Nanti minta rekamannya, supaya dengar ulang. Sampai mana nih? Tuh lupa ini. Sampai mana kita mau jelaskan itu? Sampai mana ini? KTI, Ustaz. KTI. Jadi saya ulang. Coba lihat di kolom chat yang saya sampaikan, ada pendekatan di kitab tafsir, misalkan tafsir Tabari, Ibnu Katsir, ya kan? Dan seterusnya, Al-Qurtubi dan seterusnya, ya. Satu. Ada juga pendekatan di KTI. Apa itu KTI? Makalah tafsir, skripsi tafsir, disertasi tafsir, termasuk Anda nanti tesis tafsir. Itu namanya kan KTI, jurnal-jurnal tafsir, ya kan? Itu namanya KTI. Itu beda. Nah, di Ustaz Muhammad Nur makalahnya, kalau Anda katakan tadi bil masul bir ra'yi, itu yang Anda masuk pendekatan di kitab tafsir, kitab-kitab turas, ya, kitab-kitab gondol. Itu memang, misalkan At-Tabari, dia pakai bil masur. Qurtubi, dia pakai bil ra'yi. Itu memang kalau kita tafsir. Kalau nanti Anda membuat makalah, terutama Anda ini membuat tesis, ya, nanti Anda diketahui sama promotor. Anda misalkan menulis gender dalam Al-Quran, sebuah tafsir tematik. Tentang apa? Anda bahas tentang gender. Tafsir tematik. Kemudian Anda tulis pendekatannya adalah pendekatan bil maksur. Ya, itu salah, bukan. Kalau pendekatan
Di kitab tafsir Anda sudah paham, bil masul, bil ra'yi dan seterusnya. Itu pun nanti Anda belajar mazhab tafsir, apakah nanti bersama saya atau bersama dosen yang lain, itu pun itu bil maksur, itu ulama beda pendapat. Ada mengatakan bil maksur bil ra'yi itu adalah pendekatan tafsir. Ada ulama mengatakan bil maksur bil ra'yi itu adalah metode tafsir. Ada mengatakan tafsir bil maksur atau bil ra'yi itu adalah sumber tafsir. Ya kan? Beda-beda, beda-beda. Ya, oke, kita skip itu. Nanti ada mata kuliah lain itu. Tapi kita fokuskan pendekatan di KTI tafsir. KTI tafsir, pendekatannya dan pendekatan di KTI secara umum itu menggunakan ilmu tertentu. Nah, jadi pendekatan itu begini. Ya, saya punya songkok putih. Saya mau menggunakan pendekatan. Pendekatan itu harus dalam bentuk bidang ilmu. Ya, bidang ilmu. Misalkan saya seorang ekonom atau pedagang lah kalau istilah awamnya. Jadi kalau mau melihat songkok ini pendekatan ilmu ekonomi, maka saya ditanya, Irham, di mana Anda beli songkok? Ya, di mana Anda beli dengan harga yang paling murah dan di mana bagus saya jual supaya untung saya banyak. Itu kan ekonomi. Ya kan? Bagaimana di mana Kak beli paling murah kemudian saya jual untungnya banyak besar. Oke? Nah, ya, betul. Nah, kalau dia disingkangkan sutra misalkan, di mana Kak beli sutra yang paling murah, kemudian kejual di Makassar supaya banyak untungku. Itu kan pendekatan ekonom. Ya kan? Ekonomi kan begitu. Uang, untung, laba, rugi, gitu kan? Nah, itu namanya pendekatan ilmu. Nah, tapi kalau misalkan saya seorang caleg menggunakan ilmu politik, di mana Kak bagus bagi-bagi songkok supaya banyak pilih Kak. Oh, dia di pesantren ini mak bagi-bagi songkok. Supaya di situ kiainya saya kasih, santrinya saya kasih, ustaznya saya kasih, supaya ini songkok saya pakai untuk money politik, supaya napilih itu satu kampung, satu kecamatan. Berarti bagaimana? Ini songkok dipakai ilmu politik, dipolitiki. Ya kan? Oke, ilmu agama, bagaimana ilmu agama? Kalau saya pakai songkok sholat, saya tidak pakai songkok sholat, menurut agama bagaimana? Oh, kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau Anda pakai songkok, oke, itu sesuai dengan sunnah. Sunnah hukumnya. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, kecuali dalam keadaan ihram, kalau ihram kan tidak pakai songkok orang, ya. Nah, dalam keadaan kecuali itu, kalau Anda tidak pakai songkok, berarti makruh sholat Anda. Misalkan begitu. Berarti itu pendekatan agama, ada dalil nakli, dalil akli. Apakah Al-Quran, hadis, ijtihad ulama dan seterusnya. Nah, itu namanya pendekatan ilmu. Pendekatan ilmu. Ya. Misalkan tema Anda saya catat ya. Gender dalam Al-Quran. Oke? Kajian tafsir tematik. Ya, kajian tafsir tematik. Nah, kalau pendekatannya, jangan bilang metode pendekatan, salah. Pendekatan saja. Ya. Karena lain metode, lain pendekatan. Pendekatannya apa? Ya, Anda harus bilang, misalkan, karena kita jurusan tafsir, pendekatan ilmu tafsir. Nah, begitu. Oh, gender. Berarti yang pertama, ya karena kita jurusan tafsir, ya pendekatan kita adalah pertama ilmu tafsir. Masa ilmu lain dulu yang pertama? Ini kan, coba lihat, kajian tafsir tematik. Kita kan memang perlu ditafsir. Nah, jadi pendekatan pertama ilmu tafsir. Oke. Pendekatan B misalkan. Saya mau lihat gender itu dalam Al-Quran. Misalkan teologi. Tak usah kasih ilmu teologi. Karena logi kan berasal dari bahasa Yunani artinya logos. Logos kan artinya apa? Ilmu. Berarti jangan bilang ilmu teologi. Berarti double-double itu. Ya kan? Sama biologi, geografi, ya kan? Itu kan logi berarti sudah ada nih ya. Sosiologi, antropologi. Anda mengatakan teologi. Teologi berarti ilmu tentang ketuhanan. Ya kan? Kira-kira kalau gender itu bagaimana mempengaruhi pendekatan Anda kepada Tuhan? Atau adakah kaitannya nanti agama, perempuan itu cara ibadahnya, pendekatannya, akidahnya
laki-laki beda dan seterusnya. Nah, itu namanya pendekatan, pakai ilmu. Teologi berarti ilmu tentang ilmu tentang ketuhanan. Anda mau pakai misalkan ilmu sofistik, ilmu tasawuf, boleh. Pendekatan apa? Sosiologi. Jangan juga pakai ilmu sosiologi. Sosiologi kan sudah ada ilmunya. Berarti pakai sosiologi, berarti Anda menggunakan pendekatan ilmu sosial. Antropologi. Ya kan? Jangan pakai lagi ilmu antropologi, tak usah. Langsung saja antropologi, karena logi itu kan ilmu. Berarti Anda menggunakan bagaimana melihat dari aspek antropologinya. Oke, boleh. Psikologi, mana oke. Atau mau melihat aspek ilmu hukum Islam. Ya, ilmu hukum Islam dalam hal ini fikihnya, boleh, terserah Anda. Itu namanya pendekatan. Ya, bagaimana penjelasan lebih lanjut nanti makalahnya Muhammad Nur. Jadi Muhammad Nur nanti tinggal bahas inti-intinya. Jangan bilang latar belakang. Lama lagi. Jadi minggu depan langsung 2 makalah. Ya, sebagai penebus dari makalah hari ini yang belum tuntas. Dan saya minta template sesuaikan dengan template pedoman KTI dan seterusnya. Itu dulu, belum selesai ini makalah yang berkualitas. Ada dulu, belum selesai, baru 2 ini yang saya bahas ini makalah yang berkualitas. Tadi sudah pedoman. Nah, catat baik-baik. Masing-masing ini ada poinnya, poin nilainya. Jadi kalau Turnitin sudah bagus, sudah dapat A. Tapi kalau di atas 24%, di situ bisa dapat A minus, B atau C. Ya kan? Sesuai pedoman itu tadi, sesuaikan pedoman. Kalau baru sampul salah, pasti A, pasti yang lain salah. Ini yang ketiga, dalam menulis metodologi penelitian, membuat artikel tesis harus sesuaikan dengan KBBI dan tata bahasa Indonesia yang baku. Ya, mentang-mentang jago maki bahasa Arab, memang saya harus akui, orang Indonesia mungkin tidak tahu bahasa Arab. Orang Indonesia mungkin tidak tahu bahasa Indonesia. Ya, orang Arab saja tidak tahu bahasa Arab. Ya, orang Arab juga mungkin tidak tahu bahasa Arab. Istilahnya bahasa Arab yang baku lah, yang balagoh dan seterusnya. Jadi yang ketiga adalah sesuai dengan pedoman KBBI. Ya, kalau Anda percaya, yang membuat kamus-kamus, mu'jam, lisanul Arab, apalagi mu'jam mufaharas, mu'jam maqayis lughah, ya kan? Itu bukan orang asli Arab itu. Ya kan? Bahkan kita ya yang membuat lontara, ya, tulisan lontara, dalam hal ini font lontar di Word, itu bukan orang Bugis Makassar loh, orang Belanda. Itu. Ya, oke, dan seterusnya. Oke. Ya, makanya poin ketiga saya mau Anda sesuaikan dengan KBBI. Saya berikan contoh. Kita ini di tafsir banyak nanti berbicara tentang mufassir. Di antara 2 kata ini, A atau B, yang mana tulisan mufassir yang benar sesuai dengan KBBI? Menurut mufassir, menurut seorang mufassir yang bernama Al-Qurtubi, yang bernama Asy-Sya'rawi, mufassir yang bernama, ya kan, Sayyid Qutb, tulisan mufassir itu mana? KBBI. Yang mana? A atau B? Coba jawab. Coba Muhammad Aziz. A atau B? Yang pertama atau yang kedua? Muhammad Aziz. Yang banyak S-nya. Aziz, mufassir, S. Jadi memang calon mufassir ini karena banyak S-nya. Apa sih? Yang mana benar? A atau B? Mungkin yang 2 S-nya. Mungkin 2 S-nya. Kalau begitu Anda salah. Iya kan? Oke, kalau dalam bahasa Arab, oke. Ya, mufassir itu pakai tasydid ya, mufassir ya. As-sa'du yang bilang orang, as-sa'du ya. Oke. Kalau bahasa Arab. Tapi di KBBI itu yang benar yang kedua, 1 S. 1 S-nya. Sama kalau kita bilang majalah. Majalah. Tulisannya majalah. Tapi biasa kita bilang majalah. Bahasa Arab memang majallatun. Ya kan? Sama kalau kita tahu selesai dia tamat nih. KBBI-nya tamat. Tapi yang benar tamat. Ya kan? Bahasa Arabnya kan tamat, tapi kalau KBBI-nya tamat. Gitu ya. Kalau Anda menulis Al-Qur'an,
Lihat baik-baik. Ini penulisan Al-Quran yang sesuai dengan KBBI. Catat baik-baik. Ya, menulis makalah, menulis tesis, saya mohon jangan salah tulisan Al-Qur'annya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kenapa 3 orang ini saya lihat aktif ini? Tidur semua kapan ini? Satu. Oke, ada tadi sholat. Oke, saya ampuni yang sholat ini, saya maafkan. Yang pergi sholat, bingung ke sholat. Yang lain. Saya itu hebat, saya itu laptopku itu. Mohon maaf kalau Anda pakai HP atau pakai apa, misalkan ini, kan kita belajar pakai Zoom, kemudian Anda buka WA-nya atau media sosial lainnya, ya kan, terbaca di laptop saya, terbaca. Oh, nah buka anu na chat nah. Oh, nah buka anu nah. Oh, nah buka. Iya, ku tahu gitu, ku tahu gitu. Kentar, kentar. Dan ada tandana, ada tandana. Ya tahu saya tanya rahasianya apa, tapi ada tandanya. Itu juga pakai metode juga itu metode. Makanya metode mengajar juga. Anu nak buka ini WA nak buka ataukah apakah Facebook. Kan biasa orang begitu, dari tahu gitu kan? Sambil sambil kuliah, sambil HP yang sama dipakai, sambil nak buka juga dari mantannya, stalking mantannya atau apanya gitu ya kan? Oke, kita lanjut. 2 Mami ini Baharudin Mami dengan Syafiq ini tidak aktifkan kamera. Bagus. Ini saya rekam ini sehingga bukti ya. Kalau tinggi nilainya itu rajin aktif kamera. Tapi kalau tidak tinggi nilainya, oh kenapa tidak tinggi nilai Kustos? Oh iya, metode belajar Anda ini tidak aktif kamera ini. Mohon maaf kalau saya tidak kasih A ini. Oh misalkan, ya kan? Nah, ada rekaman saya ini. Namanya jejak digital. Oke. Sampai mana nih tadi? Lupa ini gara-gara aktif kamera ini. Mana minta tadi itu? KBBI-nya ya. Sesuaikan ya. Disesuaikan. Jadi Anda menulis tata bahasa juga Anda perbaiki. Termasuk tata bahasa. Nah, saya berikan 2 kata. Dipantau dan dipantai. Apakah 2 kata ini sudah benar? Dipantau dan dipantai. Ada biasa biar menulis di yang mana spasi, yang mana tidak, salah-salah. Jangan misalnya kita sudah S2 ini, brother. Mohon maaf, ini mungkin pelajaran SD dulu, SMP, bahasa Indonesia. Kalau ini biar ini salah, astagfirullah. Ya kan? Jangan. Jangan. Saya baru mau tanya misalkan, Sulfadli. Dipantau dengan dipantai. Sudah benar nih dua-duanya ini? Dipantau dengan dipantai. Di pantainya salah, Ustaz. Di pantainya salah. Kenapa di pantai salah? Harus spasi karena nama tempat menunjukkan nama tempat. pantai. Oh iya. Di pantai salah ya. Kalau di Losari enggak, Ji? Oh, oke. Di pantainya salah ya. Oke. Kalau dipantau karena istilahnya kalau kita bilang fiil ya, fiil majhul. Dipantau. Ini di pantai. Berarti pakai kalau ini di pantai, kalau bahasa Arabnya istilahnya ya jar majrur lah. Ya kan? Isim. Oke. Bagus. Tapi saya mantap mau nanti Anda memperhatikan seksama ya, memperhatikan seksama ya, apakah spasinya, titiknya, ya komanya. Ustaz, kenapa biar titiknya komanya? Tidak, memang harus ya. Oke, untuk itu saya mau kasih latihan ya. Coba tuliskan kuis Quran surah Al-Fatihah ayat pertama. Kalau menulis Quran surah bagaimana? Coba semua saya kasih tes ini. Semua silahkan tulis dalam bentuk kuis. Jangan bilang Quran surah Al-Fatihah ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ya. Saya mau latihan. Ya. Muhammad Nur masih salah. Muhammad Nur masih ada 3 salahnya. Berarti metode Anda dalam menulis masih salah. Ini pelajaran metode, pelajaran metodologi. Masih salah. Muhammad Nur mencoba, baru mencoba, tapi sudah 3 salahnya. Oke, yang lain, tapi sudah ada nilainya karena sudah berani mencoba. Ya, 3 salahnya lah. Sulfadli mencoba 1, 2, 4 salahnya. Mustafiyah 4 salahnya. Siapa lagi? Mana? Siapa lagi mau mencoba? Bayangkan, ini Quran surah adalah sesuatu yang selalu kita ulang ini, brother. Karena kita jurusan tafsir.
Apakah Quran surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, atau surah apapun itu, sampai An-Nas, pasti ini selalu Anda tulis-tulis. Karena kita kajian tafsir, pasti ada ayatnya. Namanya jurusan tafsir, pasti ada ayatnya. Mohon maaf, kedokteran saja, teknik saja kalau di UIN Alauddin Makassar, harus ada ayatnya. Apalagi memang kita jurusan tafsir, wajib ada ayatnya. Mustafiyah tadi 4 salah. Kalau Fajri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kapan? Fajri lebih banyak juga salahnya. Oke, lebih banyak. Imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ya banyak nih. Kalau lebih nih 5 banyak nih. Banyak sekali nih. Itu pun kalau dalam bahasa Arab itu kalau sudah lebih 3 banyak nih itu jamak. Ya kan? Lebih banyak lagi. Imam lebih banyak lagi. Muhammad Nur mau coba untuk kedua kalinya. Muhammad Nur, itu T, kenapa ada huruf ini masih ada salahnya 1? Kenapa T-nya itu di atasnya ada garis? Kenapa T ada garisnya? Oke, Muhammad Nur sisa 1 salahnya. Safik, saya tidak tahu ini. Safik ini menggunakan standar UIN atau standar kampus kemarin. Standar S1 Anda. Kalau di UIN ini Anda menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 salahnya Syafiq. 6 salahnya. Nur Dan ada kita Fadillah transliterasinya, Ustaz. Dan ada kita transliterasinya di Zoom, Ustaz. Oke. Kalau begitu nanti kita perbaiki. Nah, Nur Fadilah 1, 2, banyak. 4, 5 paling sedikit ya, bisa lebih. Asis 1, 2, 3, 5 juga. Muiz, masih ada beberapa Muiz. Aslam, lebih parah Aslam. Hampir 10 Aslam salahnya. Apa ini? 1 kurang 1. Kau tambah-tambah kau Aslam. Aslam ini 1 kurang 1. Kau bukan matematika ini Aslam. Ya gitu transliterasi. Latihan Banyak Ustaz, 1 nah. latihan Ustaz. 1. Latihan Ustaz. Bukan matematika ini pelajaran metodologi tafsir ini. Iya, saya pusing saya ini. Kurang-kurang lagi nak kesikang Aslam itu. 1 kurang 1. Bagaimana? Nur Fadilah, masih banyak. Sudah mi deh. Ampun aku semua deh. Bilang ampun ma. Kalau bilang aku ampun, saya sampaikan ini. Atau belum piampung. Bagaimana? Ampun atau belum ini? Oke, lihat baik-baik. Kalau begitu, saya kasih share. Ampun tahu ada yang mengaku ampun. Kalau standar UIN Alauddin Makassar, QS-nya tidak pakai titik besar semua. Seperti Syafiq tadi, Q titik, S titik, saya tidak tahu standar dari mana pakai itu Syafiq. Ya, UIN Alauddin itu QS-nya besar. Alnya hanya kecil. Ya. Oke. Tadi ada saya lihat alnya al besar. Oke. Selanjutnya Fatihah. Fa-nya panjang, A-nya panjang. Fatihah. Usai nanti diperbaiki. Nah, Fatihah diperbaiki. Nah, usai. Oke, hanya H titik bawah. Ya, hanya H titik bawah. Ini usai. Kemudian garis kemudian tidak pakai spasi. Kalau ini QS dengan al pakai spasi. Kemudian H dengan garis miring tidak pakai spasi. Garis miring dengan 1. 1 itu adalah nomor urut surah. Juga tidak spasi. Oke. Nomor 1 dengan titik 2 ini tidak pakai spasi juga. Titik 2 dengan 1 nomor ayat. Ini pakai spasi. Dan umumnya ingat. Kalau Anda menulis sebuah paragraf dalam bahasa tata bahasa Indonesia, kalau misalkan besok-besok Anda menulis dalam bentuk paragraf atau kalimat, ingat, kalau berada di akhir kalimat, di akhir paragraf itu kasih titik, ya. Kalau tidak ada di setelahnya tidak pakai titik.
Tapi kalau dia di akhir, ingat pakai titik ya. Oke, kalau titik ini oke, fleksibel ya. Tapi secara umum, ini yang benar. Tadi sudah hampir mendekati, sudah lumayan, Alhamdulillah. Mungkin sudah Ustaz Muhammad Nur, sudah lumayan itu, tinggal itu yang lain. Ya, oke. Ini tandanya tidak ada yang lihat pedoman. Di mana sumbernya? Apakah saya sampaikan ini adalah cerita-cerita atau karangan-karangan? Tunggu, ini bukan karangan. Coba kita lihat pedoman KTI. Ini pedoman KTI. Ya, yang itu tadi yang saya masuk download. Download gitu yang saya masuk. Ya, oke. Oke. Kemudian kita share kembali. Kalau Anda dilihat pedoman KTI, tampilannya ini. Oke, kalau tidak salah buka halaman 67. Kalau daftar singkatan itu halaman 67. 67. Kalau tidak salah ini lama lagi nih. Coba. Lama saja lagi saya ini, mohon maaf, lama lagi saya ini tidak mengajar metodologi penelitian karena begini. Biasa anak-anak gara-gara kemarin anak-anak itu metodologinya kurang mantap. Ya. Halaman 67 kalau tidak salah. Kalau S1 saya masih mengajar di metodologi. Kalau S2 saya kira jago semua ya. Makanya oke ini. Halaman 67. Oh, 65 lah. 65 ternyata di sini. Beda-beda sedikit lah. Coba lihat. Coba lihat. Ya. Di situ. Coba lihat ini pedoman dalam menulis surah. Jadi besok-besok Anda menulis, ingat Anda sudah sekarang mempelajari studi Quran, ada juga mempelajari tarikh Quran, ya kan? Itu semua kan? Jadi selama ini, mohon maaf, saya mau tanya dulu Ustaz Muhammad Nur, tidak ada yang koming anunya, menulis surahnya. Dosen-dosen satu semester ini tidak ada komen. Atau nak komen ji tapi nak jelaskan. Muhammad Nur, cerita dulu Muhammad Nur. Atau si pemakalah hari ini. Ya, Ustaz, untuk makalah-makalah sebelumnya tidak ada yang dia, Ustaz, yang penulisan surahnya. Tidak ada Oh, nah iya. Terkadang begitu kapan malas mina jelaskan. Ya kan? Kenapa salah ini? Coba ini lihat. QS besar. Ini ya. Alnya kecil. Nanti B-nya besar. Garis miring 2 karena Al-Baqarah kan surah kedua. Titik 2. Kemudian spasi 4. Begitu. Ngerti? Oke. Sekarang saya kasih challenge. Saya masih kasih ampung. Oh ya, sudah Oke, sekarang soalnya adalah Quran surah. Tapi ingat, ketika Anda menulis transliterasi, Anda harus lihat di tabel ini. Di tabel ini. Ya. Di tabel ini. Di tabel-tabel ini. Seperti SY tadi yang kita bahas, SY Syah. Ya, ada Z titik atas, coba lihat. Ya, ada H titik bawah. Kalau Al-Fatihah kan pakai H biasa, H kecil. Itu H titik bawah. Itu Anda lihat itu semua pedoman sini. Ya kan? Oke. Lihat di sini pedoman. Dan baca ini, khatamkan ini. Halaman 60 sampai 65, 67, khatamkan ini. Semua ya. Oke. Saya kalau begitu kasih soal. Ya. Kasih soal. Quran surah Al-Kafirun ayat pertama. Coba QS. Coba. Oke. Surah Al-Kafirun ayat pertama. Lihat di sini. Kalau panjang bagaimana? Lihat di sini. Coba. Quran surah Al-Kafirun ayat pertama. Setiap orang hanya memiliki kesempatan satu kali. Ya. Nanti tulis semua baru saya akan jelaskan. Siapa yang benar atau jangan-jangan semua salah. Oke, sekarang coba QS Quran surah Al-Fatihah ayat pertama. Tulis. QS surah Al-Kafirun, sorry. Surah Al-Kafirun ayat pertama. 1, 2, mulai. 1 menit. 1 menit. Sebentar saya komentar. Yang mana salah, yang mana benar. Oke. Sudah ada satu yang menulis.
Oke, sudah 3. Setiap orang 1 kali kesempatan saja. Sebentar, terakhir saya kasih komen, benar atau salah. Al-Kafirun ayat pertama. Semua pertama saja supaya gampang. Oke, sudah 4. Ini tuh Nur Padilla tuh tidak ngeliat mentong itu yang Nur Padilla lihat kita kuis Nur Padilla pakai titik atau tidak Padilla. Mana sudah mi tak kalah mi kunile mi. Mana Padilla? Padilla. Mengantuk kapan Nur Padilla ini? Mana Nur Padilla? Iya, iya Ustadz, iya Ustadz. Salah Lu lihat? Ustadz, salah itu Ustadz. Iya, nu lihat itu Padilla. Iya Ustadz, kulihat Ustadz. Mohon maaf Ustadz, salah Ustadz. Iya. Padahal, ya oke lanjut. Hmm. Hmm. Oke, sudah berapa? 4, 5, 6. Sudah 6. 6 orang. 6 orang bisa nilai berarti nih. 7. 7. 7. Oke. Sampai 10, 9, 8, 9 orang. Oke. Oke. Saya tutup. Oke, tutup. Sudah habis waktu. Oke. Yang benar itu adalah Fajri, Mustafiyah, Asis, dan Muhammad Nur. Yang lain salah. Oke, 4 benar. Sekarang level kedua. Quran Surah An-Nisa ayat pertama. Oke. Sambil saya rekam ini. Oke, Surah An-Nisa ayat pertama. Waktu 2 menit. Jangan lama-lama. Tidak ada misalnya salah ini. Besok-besok amakalanya kalau salah ini lagi. Ucore. Quran Surah An-Nisa ayat pertama. Semua ayat pertama supaya tidak anu. Quran Surah An-Nisa ayat pertama. Setiap orang 1 kali kesempatan. Ya, sebentar saya komen. Sulfadli pertama. Oke, sudah berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 6, 7. Bagaimana yang lain? Oke, tutup. Oke, tutup. Oke, Fadilah terakhir. Yang benar adalah Asis. Asis. Asis yang benar. Yang benar adalah Asis. Yang lain contoh. Fajri itu nggak tahu kenapa komanya itu. Mungkin benar aja tapi seperti Mustafia juga. Komanya koma bawah. Apostrof itu lari ke kiri. Apostrof terbalik itu lari ke kanan. Ya. Tapi secara umum sudah mengerti. Jadi seperti imam ini belum mengerti nih imam. Anisanya kasih panjang imam. Dan ada tanda hamzah di situ. Nisa, ya kan? Nisa, ada kan hamzah. Itu.
Haslam juga. Anu Haslam. Ustaz, pakai HP Ustaz. Jadi tidak ada Tapi keluaran. koma atas di masa tidak ada koma atas di HP ini. Cek. Heh, masa tidak ada koma apa atasnya? Iya kan? Kalau oke lah kalau HP biasa itu A ditindis lama-lama. Coba A ditindis lama-lama biasa itu baik. Tapi tergantung HP sih juga sih. Ya. Oke, sudah Nah, lumayan ya. burik HP Ustaz, burik. Oke, kalau begitu buruk. Oke. Kalau begitu nanti kita buktikan makalahnya dan revisi makalahnya. Oke. Oke, tidak ada bilang HP. Oke, alhamdulillah. Secara umum begitu ya. Saya mau Anda pahami secara lanjut begitu kurang lebih. Ada yang ingin disampaikan? Yang lain ingin bertanya? Yang lain? Saya Ustaz, jadi pekan depan dua ya yang menjelaskan Iya, manfaat Muhammad Nur materi. dengan pemakalah yang seharusnya. Tapi Muhammad Nur itu singkat saja, biar 5 menit saja. Hal-hal yang penting saja kita fokuskan juga selain pendekatan dan makalah berikutnya. Ya, begitu. Oke, oke, cukup. Saya bagus itu mungkin kalau mau ya, kalau mau. Karena sholat itu sekarang waktu sholat cepat ya, cepat. Duhur kan sebelum jam 12. Ya, maghrib juga mungkin pas-pas jam 6 atau apa itu. Ya, subuh juga bahkan sebelum setengah 5. Kalau memungkinkan ya. Apalagi sekarang ini mohon maaf, rumah saya tuh pas depannya masjid. Yes. Coba Haslam, apakah suara saya kedengaran sekarang atau kresek-kresek? Ada pantulan-pantulan mengaji masjid. Kedengaran Ustaz. Kedengaran? tak Ada jelas. suara masjid kedengaran Ya. di sana? Sampai saat ini belum ada Ustaz. Enggak ada jadi, berarti bagus ji, alhamdulillah. Berarti bagus ini mic-nya HP laptopku. Cuma telinga saya tidak enak nih istilahnya mengajar karena saya sambil mengajar telinga saya juga mendengarkan firman Allah ya. Apalagi ayatnya itu. Kalau engkau dibacakan Al-Quran makanya harus apa? Mendengar, menyimak. Apa ayatnya itu? Nah coba. Apa? Ada ayatnya itu. Fastami'u lah. Itu kan, itu betul. Alhamdulillah begitu. Memang kalau kita belajar tafsir harus sampaikan ayatnya kan, kita harus mendengar, menyimak jadi begitu ya. Jadi saya dilema ini kalau mengajar baru sambil mendengar lantunan ayat suci Al-Quran apa ya? Apalagi kita yang bicara ya, ya. Jadi otak saya ini, hati saya ini terbagi antara mendengar firman Allah dengan mau mengajar dan seterusnya. Oke ya. Oke. Makanya saya mau maaf ini kalau saya mau tidur ya, saya tidak boleh kalau mendengar mengaji ada orang begitu ya. Ada orang kalau mau mengaji, kalau mau tidur mendengar MP3 suara mengaji. Ya, ada orang begitu ya. Saya mau maaf, saya tidak bisa. Kalau saya mendengar mengaji baru mau tidur, tidak bisa tidur. Istilahnya apa ya? Simaan, murojaah, ayat tentang neraka misalkan dia bahas, masa kita tidur baru ayat tentang neraka? Iya kan? Ayat bicara tentang Nabi Musa, kita langsung seakan-akan menonton ayat tentang Nabi Musa, Nabi Adam, istilahnya langsung nonton sinetron ini, nonton film. Ya kan ada orang kan langsung ngoro, ada orang gampang. Kalau saya secara umum dari dulu tidak bisa, kalau tidak bisa. Kalau saya apa boleh buat susah tidur, jalan satu-satunya kalau saya tidak bisa tidur itu saya dengar salawat. Kalau dengar salawat, saya langsung mengantuk. Seakan-akan saya mau mimpi ketemu dengan Nabi. Kalau saya ya. Kalau dengar salawat cepat kata tidur. Ya, kalau bawa mobil, bawa kendaraan, dengar salawat saya langsung semangat. Ya, biar apa Makassar Boni, Makassar apa, ya jangan diganti Kak kalau dengar salawat itu anunya. Ya kan? Ya, kecuali lagu dangdut, lagu saya pusing saya itu kalau lagu-lagu begitu. Ya, ya. Termasuk saya mohon maaf, itu mungkin keterbatasan saya kalau saya sudah mendengarkan mengaji masjid tidak konsen mengajar seperti begini, tidak konsen.
Kecuali sekedar mendengar, mungkin saya konsen. Tapi kalau begini, tidak. ومنهم ظالم لنفسه ومنهم بالخيرات بإذن الله. Itu lagi ayat yang disampaikan itu. Ayatnya bagus sekali itu yang dia. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Hmm. Seperti ini, siapa tahu nanti kita bisa masuk lebih cepat 15 menit misalkan. Sehingga sebelum bunyi masjid. Ya, dah. Ya, siapa tahu lebih bisa itu bisa ya. Ya. Oke. Siapa tahu bisa lebih cepat lagi. Misalkan, tapi kalau Anda sepakat ya, tapi kalau tidak sepakat, misalkan kita masuk, harusnya jam 4, kita masuk lebih cepat 10 menit atau 15 menit. Kalau sepakat ya, tapi kalau tidak sepakat, jangan mipading, tidak apa-apa aja. Ya, tapi kalau saya sudah mau masuk yang ini, seperti sudah bunyi masjid, pasti tidak konsen, tidak bisa mau konsen, dan seterusnya. Nah, oke. Ada yang ingin bicara lagi? Ada yang lebih lanjut mau anu? Masih ada? Cukup? Cukup kayaknya. Cukup ya? Oke, silakan catat di monep Anda kita berakhir 549 ya. Oke. Oke, saya minta nanti makalahnya diperbaiki, diperjelas, disesuaikan materi, dan ini mata kuliah saya mau Anda semua nyimak baik-baik karena ini nanti mempengaruhi judul. Kalau perlu di akhir-akhir sesi mau mengajukan judul boleh. Ya kan? Konsultasi judul boleh. Ya. Memang sekarang supaya Anda cepat di akhir semester 1 ini kalau perlu semua sudah ada judulnya. Sudah ada judulnya. Ya. Sehingga Anda bisa cepat seminar proposal, seminar hasil, seminar tutup dan seterusnya ya. Oke, mungkin demikian dari kami. Wah, absen di mana? Sudah menjadi absen. Ada absen pribadiku, ada absen monef, absen onlineku. Sekarang canggih mi Fajri. Nah, seperti mi dulu. Absennya orang di kertas. Sekarang absen dosen itu anu mi, apa lagi namanya? Di monef mi namanya, online mi ya. Dan seterusnya. Oke, demikian kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Oke. Saksikan mata kuliah metodologi tafsir pada episode-episode berikutnya masih bersama saya Muhammad Irham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Wih, Syafiq sudah ada Syafiq ini. Tadi saya tunggu-tunggu. Terima kasih, Ustaz. Ya mungkin Iya, lagi Ustaz. sibuk ini ya. Lagi acara. Ada acara. Oh, ada nikah ya? Undang-undang dong kalau ada pernikahan dong. Kita makan Tidak makan ada ini. event, Ustaz. Oh, ada event. Ya, oke. Iya. Selama kalau begitu. Ya, silakan. Ya. Makasih.